Bentar lagi kita akan membahas kira-kira apa yang perlu diperhatikan agar burung kesayangan kita bisa sehat ya. Ini murai batu Aceh, ada sedikit belorotnya, dan mudah-mudahan bisa menurunkan generasi-generasi yang punya panuan atau belorok seperti induknya. Hai guys, salam kicomania, salam sehat untuk kita semua dimanapun kita berada. Salam ternak sampai mana ya. Merawat burung memang perlu keseriusan, ketelatenan ya. Tetapi kita juga perlu sesekali santai ya, sambil minum kopi ya. Monggo diseruput dulu kopinya, nikmat sambil minum kopi, sambil makan keripik kentang, sambil lihat channel-channel YouTube saya ya, sesuai dengan apa yang teman-teman butuhkan di dalam channel YouTube saya yang sudah pernah saya upload tentang kicomania. Oke J. Berdasarkan pertanyaan dari teman-teman kita kicomania ya, ada yang pernah mengatakan betina murai batunya kok tiba-tiba kena tetelo ya kan. Terus ada yang mengalami piyik atau anak murai batunya tiba-tiba mati, bahkan trotolan yang sudah nangkring, sudah pecah bulu, sudah belajar makan, tiba-tiba mati. Jadi sebagian teman-teman mengatakan bahwa hal itu bisa jadi disebabkan oleh cuaca yang ekstrim. Sambil dimakan ini keripik kentangnya. Cuaca yang ekstrim memang betul, karena cuaca ekstrim bisa jadi burung kesayangan kita mengalami yang namanya imun tubuhnya berkurang ya, jadi gampang terserang penyakit. Tetapi sebenarnya bukan hanya karena pengaruh cuaca yang ekstrim. Ambil dulu kacamata biar agak jelas melihat. Jadi sebenarnya lanjut aja. Jadi sebenarnya bukan hanya karena cuaca yang ekstrim di kamar, bukan hanya karena cuaca ekstrim piyik bisa mati ya, trotolan bisa mati, anak yang di dalam gelodok, piyik dalam gelodok pun bisa mati, induk bisa kena tetelo, dan bahkan induk pun bisa tiba-tiba mati. Jadi bukan hanya karena pengaruh cuaca yang ekstrim ya. Saya pakai dulu kacamata biar agak jelas kelihatan. Nah, udah jelas kelihatan dia. Sini J, minum kopi kita. Jadi berdasarkan renungan-renungan saya ya, ketika minum kopi, ketika duduk-duduk santai, jadi
ternyata bukan hanya karena cuaca ekstrim yang mempengaruhi kesehatan dari burung kita, ya. Misalnya, kalau kita belajar waktu SMA, ada yang namanya gen resesif, ada juga penyakit turunan, penyakit bawaan, ya. Bisa jadi penyakit yang dibawa dari misalnya jangkrik yang kita kasih makan untuk burung kita, lalu ulat hongkong yang misalnya juga kita kasihkan untuk burung kesayangan kita. Jadi kalau kita pikirkan misalnya kadang kita beli jangkrik 1 kilo, kita tuang di dalam kotak jangkrik, tiba-tiba besok paginya kita lihat udah banyak yang mati jangkriknya, ya, bisa sampai 1/4 kilo. Pertanyaannya, jangkrik yang mati ini, tiba-tiba mati ini kan berarti kan karena kondisinya tidak sehat, ya, kondisinya tidak sehat, tidak fit, makanya dia mati. Nah, dan ada kemungkinan teman-temannya yang hampir-hampir mati juga bisa jadi tidak sehat. Lah, kalau kita berikan jangkrik yang tidak sehat sama burung murai batu kita atau burung kacer kita, apakah tidak ada kemungkinan burung kita juga terjangkit penyakit, ya kan? Jadi solusinya seperti ini teman-teman. Kalau misalnya kita beli jangkrik dari peternak jangkrik yang kita tidak tahu menu yang diberikan untuk jangkrik itu apa, kita tidak tahu, ya. Kadang bisa jadi karena menekan biaya, ya, karena menekan biaya operasional, bisa jadi menu yang diberikan untuk jangkrik ini bukan menu yang sehat, ya. Jadi untuk menangani ini, jangkrik yang baru kita beli dari peternak seharusnya jangan langsung dipergunakan, jangan langsung diberikan sama burung kesayangan kita. Jadi solusinya seperti ini. Jangkrik yang kita beli, kita taruh di kotak jangkrik, kita kasih dulu makanan yang sehat, ya. Kita kasih makanan yang sehat minimal 1 malam. Istilahnya, ada teman kita di Pakam, Lambung Sinaga, Ailai Lambung Sinaga. Teman kita ini mengatakan perut jangkrik ini dicuci. Dicuci bukan dicuci dengan soklin atau apa, ya. Artinya perut jangkrik ini perlu kita cuci dengan makanan-makanan yang sehat agar jangkrik kita sehat. Misalnya bisa kita kasih wortel, ya, bisa kita kasih sayur-sayuran yang sehat, misalnya jipang, ya, atau misalnya bisa kita kasih kalau kita misalnya beli semangka, kita makan semangka kan ada itu bagian-bagian dagingnya, bisa kita kasih. Jadi kita pilih kira-kira buah-buahan atau sayur-sayuran yang mengandung nutrisi yang bagus, yang bisa dikonsumsi oleh jangkrik agar jangkrik ini bisa sehat. Jangkrik ini bisa kita berikan sama murai batu kita. Jadi jangan kita berpikir bahwa kesehatan burung kita itu hanya terpengaruh karena perubahan cuaca yang ekstrim. Bagaimana caranya burung kita sehat sementara kalau air minumnya saja jarang kita ganti, ya, pakai tangan kanan lagi, tangan kanan, ini pakai tangan ini, nggak gelap sih. Bagaimana caranya burung kesayangan kita sehat kalau air minumnya saja nggak jarang kita ganti, ya. Jadi perlu kita perhatikan hal-hal lain, misalnya
kebersihan kandang. Kebersihan kandang juga mempengaruhi kesehatan burung kita. Minimal seminggu sekali kita semprot dengan misalnya kalau kita tidak bisa membeli di toko, kita bisa buat ya, seperti daun sirih kita rebus ya, kita endapkan, kita saring, airnya kita semprotkan ke kandang. Juga bisa juga daun serai ya, daun serai kita rebus, airnya kita semprotkan ke kandang. Nah, jadi kuman-kuman yang ada di kandang, karena mungkin kandang kita tidak kena matahari semuanya, tidak dapat terjangkau matahari, bisa aja ada bakteri, ada kuman ya. Perlu kita perhatikan agar burung kesayangan kita sehat, piyiknya tidak mati, trotolan tidak mati, indukan tidak kena tetelo ya. Intinya agar burung kita sehat, kita tidak hanya memperhatikan cuaca yang sedang terjadi. Baik teman-teman, terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, untuk teman-teman yang sudah subscribe, untuk teman-teman yang sudah menonton, bahkan sudah mengikuti channel saya. Terima kasih. Di lain waktu, di lain kesempatan, kita akan buat lagi video tentang kicau mania. Terima kasih. Salam sehat, salam ternak sampai mana. Berapa?